Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Di sini ada gambar. Jadi gelombang itu bergerak dari titik O ya. Lalu jarak dari titik puncak satu ke puncak yang lain disebut lambda ya. Jadi saat kita menggetarkan pertama tali ke atas, nanti akan bergerak ke kanan ya, atau ke sumbu X positif. Itu artinya gelombang berjalan ke kanan dengan titik asal getaran adalah di titik O. Persamaan umum gelombang berjalan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu YP sama dengan plus minus A kali sin omega T min plus KX. Tanda plus di depan A itu adalah amplitudo, berarti menandakan bahwa titik asal getaran O untuk pertama kalinya bergerak ke atas. Sedangkan tanda negatif pada A diberikan jika titik asal getaran O untuk pertama kalinya bergerak ke bawah. Tanda negatif dalam sinus ya, yaitu setelah tanda omega T itu ada tanda negatif, itu artinya gelombang berjalan yang merambat ke kanan. Sedangkan tanda positif diberikan untuk gelombang berjalan yang merambat ke kiri. Nah, YP adalah simpangan, satuannya meter, A itu adalah amplitudo, omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, T itu adalah waktu yang diperlukan gelombang itu adalah satuannya sekon, lalu K adalah bilangan gelombang, satuannya per meter atau meter pangkat min 1, dan X adalah jarak titik patali dari titik asal getaran, satuannya meter. Ini ya perjanjian atau ketentuan tanda. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, tanda plus pada A titik asal getaran O bergerak ke atas, tanda negatif pada A titik asal getaran O bergerak ke bawah. Tanda positif pada sinus gelombang berjalan merambat ke kiri, sedangkan tanda negatif dalam sinus gelombang itu artinya berjalan merambat ke kanan. Lalu kita bahas mengenai kecepatan partikel. Kecepatan partikel di titik P dapat diperoleh dari turunan pertama simpangan di titik P terhadap waktu. Tadi kan persamaan simpangan adalah YP sama dengan A sin omega T min KX. Kita ambil maksudnya itu gelombang awalnya bergerak ke atas dan berjalan ke kanan ya. Jadi A sin omega T min KX. Nah, kecepatan partikel adalah turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Jadi Vp sama dengan dy dt, sehingga Vp sama dengan omega A cos omega T min Kx, di mana Vp adalah kecepatan partikel gelombang di titik P, satuannya meter per sekon. Percepatan partikel. Percepatan partikel P dapat beroleh dari turunan pertama kecepatan di titik P terhadap waktu. Tadi kan kecepatan partikel adalah omega A cos omega T min Kx. Nah, sekarang percepatan partikel merupakan turunan pertama kecepatan di titik P terhadap waktu, sehingga AP sama dengan dV dt. AP sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx, atau karena A sin omega T min Kx adalah YP atau simpangan di titik P, maka
AP bisa dituliskan sama dengan min omega kuadrat YP, di mana AP adalah percepatan partikel di titik P atau dalam satuannya meter per sekon kuadrat, dan YP adalah simpangan di titik P, satuannya meter. Kita beranjak membahas mengenai sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan. Pengertian sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan sama seperti pada gerak harmonis sederhana, yaitu pernah dibahas di kelas 10 semester 2. Untuk gelombang yang merambat ke kanan, persamaan simpangannya adalah sebagai berikut. YP sama dengan A sin omega T min Kx. YP sama dengan A sin 2pi kali T per T min X per lambda. Ya, jadi bisa dituliskan dua persamaan tersebut. Kita bahas mengenai sudut fase. Sudut fase itu diberi lambang theta adalah besar sudut dalam fungsi sinus. Jadi dalam fungsi sinus pada persamaan gelombang adalah omega T min Kx. Nah, berarti theta P atau sudut fase di titik P adalah omega T min Kx. Nah, atau bisa dituliskan theta P sama dengan 2pi kali T per T min X per lambda, di mana theta P adalah sudut fase di titik P, satuannya radian. Fase diberi lambang C, ya. Besarnya fase gelombang di titik P dapat dihitung dari sudut fase, yaitu tadi kan theta P sama dengan 2pi kali T min per T min X per lambda, atau theta P sama dengan 2pi kali C. Nah, sehingga C itu sama dengan T per T min X per lambda, atau C sama dengan theta P per 2pi, di mana C adalah fase di titik P. Nah, fase ini tidak memiliki satuan, ya. Coba kita masukkan persamaan fase gelombang ke dalam persamaan simpangan gelombang. Nah, persamaan simpangan itu tadi YP sama dengan A sin 2pi kali T per T min X per lambda, atau jika 2pi-nya kita masukkan ke dalam kurung, sehingga YP sama dengan A kali sin 2pi per T, T-nya periode dikalikan T waktu, min 2pi per lambda dikalikan X. Nah, sehingga bisa ditulis YP sama dengan A sin omega T min Kx. Rumus yang berwarna merah dan berwarna biru itu sama nilainya, sehingga 2pi per T sama dengan omega atau kecepatan sudut, dan 2pi per lambda sama dengan K atau bilangan gelombang. Kita lanjutkan tentang beda fase. Di situ ada gambar dari asal getarannya adalah titik O, lalu ada partikel di titik A dan di titik B. Jarak dari O ke titik A adalah X1, sedangkan jarak dari titik O ke titik B adalah X2. Pada saat O bergetar T sekon, titik A memiliki fase C1 sama dengan T per T min X1 per lambda. Nah, pada saat O
ya. Jadi gelombangnya itu bergetar T sekon, titik B memiliki fase C2 sama dengan T per T min X2 per lambda. Maka beda fase bisa dituliskan delta C sama dengan C2 min C1, atau delta C sama dengan T per T besar min X2 per lambda dikurangi T per T min X1 per lambda, atau delta C sama dengan min dalam kurung X2 min X1 per lambda, atau delta C sama dengan min delta X per lambda, di mana delta C adalah beda fase, tidak punya satuan ya, karena fase saja tidak tadi ya juga tidak satuan. Delta X adalah selisih jarak atau X2 min X1, satuannya meter, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter.